Shalom warga Kerajaan Allah, jumpa kembali di channel Renungan pada pagi hari, tepatnya di hari Senin tanggal 2 bulan Februari tahun 2026. Kita berjumpa kembali di channel Renungan pada pagi hari ini. Mari sebelum aktivitas kita yang akan kita lakukan dari pagi, siang, malam, biarlah kita sejenak luangkan waktu kita untuk kita merenungkan firman Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih ya Bapa, sebentar kami akan mendengarkan suara firman-Mu, berbicaralah bagi kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita dengar firman Tuhan terambil dalam kitab Matius 22 ayat 14. Matius 22 ayat 14, demikianlah pembacaan firman Tuhan. Sebab banyak yang dipanggil tetapi sedikit yang dipilih. Saya ulangi sekali lagi. Sebab banyak yang dipanggil tetapi sedikit yang dipilih. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah dalam kehidupan kita yang senantiasa merenungkan firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara yang keselam Tuhan, ungkapan ini adalah ungkapan sesuatu yang diungkapkan oleh Yesus. Yesus menjelaskan dalam perumpamaan tentang seorang raja. Raja yang akan mengadakan pesta, raja yang akan mempersiapkan pesta anaknya, di mana anaknya akan memasuki yaitu pernikahan. Maka seorang raja ini akan membuat pestanya supaya dapat berjalan dengan sukses, Bapak, Ibu, dan saudara Islam Tuhan. Dan ini dilakukan oleh raja dengan raja mempersiapkan, baik itu raja mengutus hamba-hambanya. Raja yang akan mempersiapkan pesta itu lewat mengutus hamba-hambanya, dan lewat itu juga raja mengatakan kepada hamba-hambanya untuk mengundang orang-orang. Nah, saudara yang selam Tuhan, di sini tentu hal yang begitu menyenangkan yang akan diundang, karena yang pengundang adalah seorang raja. Nah, saudara, apa akhirnya dalam firman Tuhan, di mana yang diundang ini tidak mau datang atau dengan berbagai alasan, yaitu mereka lebih baik melakukan kegiatan mereka senantiasa untuk dalam aktivitas mereka, saudara Islam Tuhan. Inilah hal yang kita lihat dalam firman Tuhan. Kalau kita melihat dan menyelusuri betapa hal yang seharusnya bangga, yang mengundang adalah seorang raja, tetapi tidak dihadiri oleh orang yang telah diundang. Di pagi hari ini kita melihat suatu firman, yaitu bagaimana raja telah memanggil orang-orang yang akan mengikuti pesta anaknya. Kalau saudara akan merenungkan firman Tuhan Matius 22 ayat 1 sampai 14, disitulah hal perumpamaan di mana raja memanggil orang-orang untuk diundang yang akan mengikuti pesta, tetapi mereka yang diundang tidak menghadiri. Dan saat itulah raja murka, raja marah. Nah, saudara, kenapa marah? Karena yang diundang ini tidak menghadiri. Tentu hal yang sudah dipersiapkan oleh raja membuat raja marah. Nah, inilah hal yang terjadi dalam firman Tuhan. Kalau kita menyaksikan bagaimana orang-orang yang diundang tidak mau datang, raja melakukan inisiatif lain. Kalau saudara merenungkan Matius 22 ayat 9, dikatakan, sebab itu pergilah ke persimpangan jalan dan undanglah setiap orang yang kamu jumpai di sana ke perjamuan kawin. Nah, ini hal yang dilakukan oleh seorang raja. Ketika orang-orang diundang tidak mau datang, maka raja mengundang orang lain juga. Baik itu dikatakan ayat 10-nya selanjutnya, maka pergilah hamba-hamba itu dan mereka mengumpulkan semua orang yang dijumpai di jalan-jalan, orang-orang jahat dan orang-orang baik. Itulah yang diundang oleh raja, karena orang yang diundang secara khusus, secara spesial, itu tidak dilakukan oleh yang telah diundang itu atau tidak menghadiri. Bapak, Ibu, dan saudara Islam Tuhan, kehidupan kita sebagai orang percaya, kalau kita sudah diundang oleh pejabat, baik itu bupati atau wali kota, yang seharusnya kita bisa menghadiri, tetapi dalam renungan pada pagi hari ini, seorang raja yang mengundang orang-orang lain itu yang secara khusus tidak dapat datang, oleh karena lebih baik melakukan segala kegiatan lain daripada
diundang oleh seorang raja. Di sini artinya peluang yang untuk menghadiri harusnya sudah di depan mata, untuk mengikuti pesta itu, untuk melihat seorang rajanya yang memimpin wilayahnya, tetapi tidak dilakukannya. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, apa akhir dari renungan pada pagi hari ini? Yaitu sebab banyak yang dipanggil tetapi sedikit yang dipilih. Nah, kehidupan kita sebagai orang percaya haruslah sadar. Haruslah sadar betapa kita ini dipanggil, yang harus juga dipanggil menjalankan kepercayaan itu, tetapi yang menjadi sesuatu hal yaitu sedikit yang dipilih. Kenapa sedikit? Karena yang dipilih ini mau dengan sungguh-sungguh, mau menjalankan apa yang didengar, seperti menjalankan kepercayaannya. Firman Tuhan ini, iya dan amin, adalah suatu kebenaran. Itu yang mereka jalankan, itulah yang dipilih. Nah, inilah yang terjadi dalam kehidupan orang, bisa terjadi ketika umat Tuhan, orang yang percaya, mereka yang sudah dipanggil tidak menjalankan kepercayaannya. Seorang salam Tuhan, apa yang terjadi? Maka Tuhan memilih, Tuhan menentukan orang-orang tersebut. Seorang salam Tuhan, seperti apa gambarannya? Seperti Musa dipanggil Tuhan untuk mengeluarkan umat Tuhan melalui peristiwa yang di tanah Mesir, saudara, supaya umat Tuhan di dalam perbudakan melalui tersebut. Dan itulah yang dilakukan oleh Musa sehingga umat Tuhan dapat keluar dari tanah Mesir itu. Itulah sesuatu peristiwa yang terjadi dalam kebenaran firman Tuhan. Begitu juga dengan Paulus yang tadinya melakukan kejahatan, tetapi Paulus menjalankan percayaan dengan sungguh-sungguh sehingga dia menjadi alat Tuhan, dan Tuhan memanggil dia dan dipanggil menjadi pemberita Injil. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, biarlah kehidupan kita sebagai orang percaya harus dapat dengan benar-benar kita jalankan, dan ketika kita merenungkan firman Tuhan, disitulah kita akan dibawa orang-orang yang akan dipilih karena kita menjalankan kebenaran firman Tuhan. Demikianlah firman Tuhan di pagi hari ini. Tetaplah semangat, tetaplah luangkan waktu. Mari kita bersepakat bersatu di dalam doa. Terima kasih ya Tuhan, kami telah mendengarkan firman-Mu. Biarlah kehidupan kami sebagai orang percaya dapat menjalankan kepercayaan tersebut ya Bapa. Karena kami percaya ketika kami dipanggil, maka Engkau mengutus kami untuk menjadi alat-Mu, untuk melakukan yang baik, untuk berguna bagi Engkau ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Saat hari ini kami akan beraktivitas. Tuhan, Engkau memberkati segala kegiatan kami pagi siang malam. Biarlah bersama dengan Engkau ya Tuhan, kami cakap melakukan segala perkara-perkara. Inilah doa kami alaskan di dalam tangan pengasihan Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Sampai jumpa di besok dengan channel Renungan di pagi hari ini. Tuhan memberkati.